Robin Friday, pemain terhebat yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Pujian tersebut sejatinya hadir dari bass band Oasis bernama Paul McGuigan atau yang akrab disapa Guigsy. Diceritakan bahwa di sela turnya bersama Oasis, Guigsy membaca sebuah artikel yang diterbitkan oleh koran lokal. Artikel tersebut berisikan tentang kisah pemain sepak bola bernama Robin Friday. Merasa ada banyak sekali sesuatu yang menarik, dia lantas mengajak seorang jurnalis bernama Paulo Hewitt untuk melakukan riset. Hasil riset yang dilakukan oleh Paul McGuigan dan Paulo Hewitt lantas melahirkan sebuah buku fenomenal berjudul The Greatest Footballer You Never Saw, The Robin Friday Story yang terbit pada tahun 1997. Judul yang diberikan jelas sangat bombastis. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa perjalanan karir profesional Robin Friday cuma tersiar di klub semacam Reading dan Cardiff City. Itu pun cuma berjalan sekitar 5 tahun saja. Belum lagi prestasi terbaiknya yang cuma sebatas membawa klubnya promosi dari Divisi 4 ke Divisi 3 Liga Inggris. Lantas apa yang membuat Robin Friday disebut sebagai pemain terhebat yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Apa yang kira-kira menjadi keistimewaannya? Robin Friday lahir di London pada 27 Juli 1952. Sebagai seorang pemain yang berposisi di lini serang, Robin Friday digambarkan sebagai sosok yang sangat komplit. Dia memiliki teknik dan fisik yang baik serta kecerdasan di atas rata-rata. Dalam 156 penampilan profesionalnya, Robin Friday sukses mencetak 59 gol. Robin Friday digambarkan sebagai remaja yang nakal. Suatu hari dia bahkan mencuri di sebuah toko mainan dan harus mendekam di penjara selama beberapa bulan. Tak dinyana, momen di penjara itulah yang membuatnya mulai dikenal sebagai pesepak bola berbakat dengan sentuhan ajaib. Robin Friday tergabung di dalam sebuah tim dan memainkan turnamen antar penjara. Menurut pengakuan ayahnya, Alf, seperti dikutip dari situs Gol, sejak Robin Friday datang, penjara yang dihuninya selalu memenangkan pertandingan. Bahkan dia sempat memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik turnamen antar penjara. Setelah keluar dari penjara, Robin Friday lantas bekerja sebagai kuli bangunan dan tukang aspal. Namun ia tidak pernah meninggalkan kegemarannya dalam bermain sepak bola. Di akhir pekan, dia akan bermain dengan tim lokal yang berkompetisi di Liga Amatir. Di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang bangunan, terdapat sebuah kisah menarik dari seorang Robin Friday. Dia nyaris mati dalam sebuah kecelakaan kerja. Ketika sedang bekerja, ia terjatuh dari atap hingga membuat tubuhnya tertusuk paku besar. Dilakukan operasi selama 6 jam penuh untuk mengambil paku tersebut, yang dikatakan hanya berjarak beberapa senti saja dari paru-parunya. Setelah operasi berhasil, Robin Friday membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 bulan untuk beristirahat sebelum memulai aktivitasnya seperti biasa lagi dan tentunya tak lupa bermain sepak bola. Dia sempat bermain di Liga Amatir bersama tim-tim seperti Walthamstow Avenue, Hayes, dan Anfield. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pemain amatir, bakatnya tiba-tiba diendus oleh Reading. Tepat pada tahun 1974, dia lantas bergabung dengan klub tersebut melalui biaya sebesar 750 pound sterling. Charlie Hurley, manajer Reading ketika itu sejatinya ingin lebih dulu menaruh Robin Friday di tim cadangan. Namun setelah melihat kemampuannya, dia berubah pikiran dan langsung memberikan kesempatan sang pemain tampil di tim utama. Tercatat, Robin Friday bermain dalam 135 pertandingan bersama Reading dan mencetak 53 gol. Salah satu golnya pun ada yang dianggap sangat fenomenal. Sayangnya tidak ada rekaman gol tersebut di YouTube. Namun begitu, seorang reporter dari The Reading Evening Post sukses menggambarkannya dengan sangat baik. Kiper Reading mengumpan pendek kepada bek kanan Gary Peters, lalu Peters mengumpan jauh kepada Friday yang berdiri di sudut kotak penalti lawan. Friday berlari lalu melompat untuk menerima bola di dadanya. Bersamaan dengan itu, Friday memutar badannya 180 derajat sambil tetap menahan bola di dadanya. Begitu bola turun, Friday menghujamnya dengan sisi luar kaki kirinya ke tiang jauh gawang.
Diceritakan bahwa gol tersebut sampai membuat seluruh penonton terdiam sejenak. Bahkan wasit Cliff Thomas yang pernah bertugas di ajang sekelas Piala Dunia sampai berlutut sambil memegangi kepalanya usai melihat gol yang dicetak Robin Friday. Aku sudah mewasiti pertandingan Piala Dunia. Aku pernah melihat gol Pele, George Best, dan Johan Cruyff. Tapi gol tadi adalah gol terbaik yang pernah aku lihat. Seusai pertandingan, Cliff Thomas menghampiri Robin Friday untuk menyampaikan langsung pujiannya. Dia berkata bahwa gol yang dicetak sangat luar biasa. Menurut sang wasit, Robin Friday hanya menatapnya dan membalas pujian itu dengan kalimat, "Benarkah? Kalau begitu kamu harus lebih sering datang ke sini karena aku selalu mencetak gol semacam itu." Pada musim 1975-1976, berkat bantuan 21 gol Robin Friday, Reading berhasil melaju ke Divisi 3 Liga Inggris. Sayangnya, meski memiliki bakat yang sangat gemilang, kehidupan Robin Friday diselimuti oleh kebiasaan buruk. Dia sering mabuk-mabukan hingga mengkonsumsi narkoba. Pada suatu hari dia bahkan datang terlambat ke pertandingan dan berada dalam kondisi belum fit usai mabuk semalaman. Uniknya, karena pemain lawan menganggap Robin Friday tidak membahayakan, tidak ada yang menjaganya dengan ketat. Namun di akhir pertandingan, sang pemain malah mencetak gol kemenangan. Dalam beberapa kesempatan, dia juga tak segan untuk melakukan hal kotor di atas lapangan. Dia pernah meremas bagian vital Bobby Moore karena kesal dijaga begitu ketat. Menariknya, pada laga itu pula dia berhasil mencetak gol dalam keadaan mabuk. Kemudian, usai berpesta semalaman, dia juga pernah datang dalam keadaan telanjang sambil membawa angsa yang dicuri di taman hotel ketika tim akan berangkat ke sebuah pertandingan. Setelah namanya didengungkan sebagai pemain fenomenal sekaligus kontroversial, Robin Friday tiba-tiba mengumumkan pensiun di usia 25 tahun atau ketika dia masih membela Cardiff City. Robin Friday merasa bosan dan lelah dengan tuntutan dari orang-orang sekitar. Ia merasa lebih bahagia saat bermain di liga amatir dan bekerja serabutan. Saat tahu Robin Friday mengumumkan pensiun, supporter Reading melalui pelatih anyar mereka, Maurice Evans, meminta sang pemain untuk kembali ke klub. Sambil merayu, Maurice Evans berkata, "Bila kamu bisa mengontrol perilakumu, kamu bisa menjadi bintang timnas Inggris." Tanpa basa-basi, Robin Friday membalas, "Berapa usiamu?" 41 tahun. "Usiaku setengah dari usiamu. Tapi aku sudah menikmati hidup 2 kali lebih banyak darimu." Setelah pensiun pada tahun 1977, Robin Friday kembali menikmati hidup seperti sedia kala. Lalu tepat pada 22 Desember 1990, ia dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Mengenai ini, tidak sedikit yang menyebut bila sang pemain tewas akibat overdosis obat-obatan terlarang. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.